Ayona ita je sama-sama ita palampang seni budaya. Seni budaya baratatuh yang sampai wayatuh ita ngumbang. Ita hasama umba palampang ngelana sampai jadi hau hayang. Hasil karya gitan babala arepan atau melek musim balangan. Cukup pasimpan je ampina karya sampai wayatu tatapi haga. Kita melestari nilai budaya ciri khas dia manaya. Area macam kerajinan ingelola hasil karya lampang babala. Ampin karya dia lalangena hasil JTI nampil kea. Kain tradisional je are makna corak karagam dia kalah kea. Motif kain je are tanpa motif kalakai dengan balangan. Motif burung tingang JTG ya urasa motif JTG makna. JGG ya je jawet dare lawung asumping bawi hatue. Jetenaya ampin katau nalenge ije ipelai awitambi bue. Are tutu ampin katau ije ipelai awi bue tatu. Mana baju bara upakannya mu mau kira jawet bara gitannya tuh. Seni budaya jare tutu bara tumbang sampai ke hulu. Dia cuma karungu talagu tegenake ya je jawet ramu. Are bewe panatawa ita dia ulihi ke mangesa. Tagal pahari je jadi duma ayona ita sama nampaya. Nanai nai nai nanai 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 nanai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingkungan alatai salam sujud karende malempang adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Selamat malam pendengar RRI Net di seluruh penjuru Nusantara. Malam hari ini obrolan budaya kembali diproduksi RRI Palangkaraya. Bersama saya Vicky Dwi Krisdiantoro dan rekan saya. Dan saya Ahsanu Amala.
Langsung dari Hall LPP RRI Palangkaraya selama 1 jam ke depan, kita akan berbincang-bincang pada malam hari ini bersama tokoh masyarakat juga sebagai Kepala Desa Pangkoh, Kabupaten Pulang Pisau dan Bandar Sumbu Kurung Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Halo Pak, Kak, ya langsung sudah siap ya. Pemirsa dan pendengar di seluruh penjuru Nusantara, malam hari ini kita akan kembali obrolan budaya produksi RRI Palangkaraya. Sebelum lebih lanjut, kita sapa dulu narasumber kita yang telah hadir pada malam hari ini. Halo Bapak, selamat malam, dan pendengar, berikut ada Bapak Dodi Wijaya selaku tokoh masyarakat dan Kepala Desa Pangkoh, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Halo, selamat malam Bapak. Halo, selamat malam pemirsa RRI Net seluruh Indonesia. Salam Seluruh budaya, Nusantara. Baik, selanjutnya ada Efrian Kurniawan, Bandar Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Halo, selamat malam. Halo Kak, selamat malam juga. Dan selanjutnya ada Dita Amelia, Sumbu Kurung Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Halo, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Baik. Oke, luar biasa sekali. Kita sudah menyapa satu persatu. Bagaimana sehat ya ketiga narasumber kita kali ini. Sebelum kita masuk ke obrolan, saya agak speechless nih Vicky melihat busana yang mereka kenakan pada Kenapa malam hari itu? ini. Cantik-cantik dan gagah sekali. Boleh dong di-spill kain apa yang dikenakan Bapak dan dari daerah mana? Oke, boleh Bapak Dodi. Baik, terima kasih Mbak Amala. Kalau untuk pakaian kita memang masing-masing daerah itu punya ciri tersendiri. Apa itu Pak cirinya? Dari motif, nah itu kalau kain relatif hampir sama. Oke. Nah, kalau motif, karena yang kebetulan saya pakai malam ini, ini adalah ciri khas batik dari Kabupaten Pulang Pisau. Oke, namanya apa tuh Pak? Nah kalau nama ini penyebutannya macam-macam, batik maupun batik tulis maupun batik apa yang dibuat dan diproduksi oleh pengrajin-pengrajin yang ada di Kalimantan Tengah. Oke, pantas auranya beda ya Vicky. Beda ya? sekali, Iya. lebih gagah pastinya ya. Banget gitu. Pastinya teman-teman dan pemirsa dan juga pendengar penasaran. Kesebelahnya lagi ada kakak. Efrian Kurniawan, silahkan. Oke, baik. Busana yang saya gunakan pada malam hari ini adalah busana dari benang bintik, yang dimana benang bintik merupakan salah satu batik yang dihasilkan dan diproduksi dari Provinsi Kalimantan Tengah. Dan inilah yang menjadi ciri khas tersendiri bagi Kalimantan Tengah, karena batik benang bintik adalah batik yang luar biasa menurut saya. Mempunyai makna seperti batang garing atau apapun itu. Saya sangat bangga terakhir sebagai masyarakat Kalimantan Tengah. Iya, kita semua bangga ya, setuju Pastinya. sekali. Baik, selanjutnya Mbak Dita Amelia. Oke Kak, terima kasih Kak. Kalau rekan saya tadi memakai batik khas suku Dayak, di sini saya memakai batik khas Jawa. Oke, Karena kita di sini nasionalisme. kita Nusantara ya Kak ya. Oke. Tidak Iya, hanya cinta Indonesia Iya, Kak ya. betul Kak. Tapi saya memakai sumping Iya, yang khas suku Dayak Kak. khas suku Dayak. Luar Tetap biasa. ada aksen dari Betul, iya. Baik, langsung aja ya kita Baik. masuk ke obrolan budaya kita malam hari ini. Iya, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu tentang perkembangan wisata di Desa Pangkoh, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Boleh nih kepada Bapak Dodi Wijaya bisa diceritakan Pak ya, bagaimana sejarah Desa Pangkoh dari Kabupaten Pulang Pisau? Iya, baik, terima kasih Mbak Amala, Mas Piki. Desa Pangkoh itu memiliki sejarah panjang. Kalau kita lihat dari cerita dan juga cerita turun-temurun, karena kadang-kadang kita orang Kalimantan Tengah ini peninggalan sejarahnya yang kurang. Peninggalan berupa aksara maupun tulisan. Sehingga kita hanya mendengar dari cerita saja. Kalau ceritanya Pangkoh ini sudah ada pada saat abad ke-14. Dan salah satu dari 8 desa yang berada di Sungai Kahayan, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi Pangkoh ini berada di muara Sungai Kahayan, setelah itu diikuti desa yang 7-nya lagi. Nah itu, Desa Pangkoh ini
ada dua bagian sebenarnya. Desa Pangkuh itu pertama berada di sebelah timur dengan desa yang ada sekarang. Nah, tapi sekarang dia berada di posisi sebelah barat Sungai Kahayannya. Karena ada ceritanya juga, sejarahnya. Dan sampai saat ini Pangkuh menjadi banyak nama-nama yang dikenal. Seperti beras Pangkuh dan lain sebagainya. Banyak produksi pangkoh ya Pak? Ya, Iya. dari produksi Pangkuh. Nah di sini karena mengingat desa Pangkuh ini berada di tengah-tengah, saat ini Kecamatan Pandih Batu namanya, di Kabupaten Pulang Pisau. Kalau dulu dia masuk wilayah Kabupaten Kapuas. Setelah Pulang Pisau dimekarkan menjadi kabupaten, maka wilayah Pangkuh ini masuk wilayah administrasi Kabupaten Pulang Pisau. Nah itu sedikit gambaran dari Pangkuh. Iya, sejarah singkat cukup panjang nggak Cukup Pak ya Pak ya? panjang, Tapi sebagaimana singkat, ya. sejarah juga pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah ya Pak ya. Baik, selanjutnya nih pemirsa dan juga pendengar, kita akan menyapa Bandar dan juga Sumbu Kurung yang telah hadir di obrolan budaya kita pada malam hari ini. Mungkin kita akan bertanya dulu nih, apa sih yang melatar belakangi Mas Efrian dan juga Mbak Dita nih untuk menjadi seorang Bandar dan Sumbu Kurung Kabupaten Pulang Pisau? Aduh penasaran banget nih, boleh langsung Silakan. saja. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Tentunya yang menjadi motivasi saya untuk menjadi seorang duta wisata Kabupaten Pulang Pisau adalah dari moto hidup saya, yaitu Born to be a Blessing. Artinya saya lahir untuk bisa memberikan berkat serta melayani seluruh layanan masyarakat. Dan tentunya motivasi ini saya gunakan juga untuk menaikkan atau juga mengembangkan diri saya untuk bisa menjadi seorang pribadi yang lebih baik, bisa berkontribusi bagi Kabupaten Pulang Pisau. Karena Kabupaten Pulang Pisau adalah tempat di mana saya dibesarkan, yang di mana inilah yang menjadi penyemangat dan juga menjadi moto saya untuk bisa terus menjadi berkat bagi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau, Kak. Terima kasih. Baik, silakan Mbak Dita. Oke, terima kasih Kak. Kalau saya pribadi Kak, tidak jauh beda dengan rekan saya Eprian. Saya ingin hidup saya itu menjadi berkat bagi orang lain Kak. Saya ingin hidup saya itu mempunyai impact bagi masyarakat. Ya walaupun tidak harus menjadi sumbu kurung ya Kak, tapi ini Oke. sebuah batu loncatan saya untuk saya bisa menjadi role model buat masyarakat, terutama untuk anak muda. Kalau anak muda zaman sekarang tuh kita bisa loh, kita bisa speak up, kita bisa mengembangkan pariwisata, kita bisa mempromosikan wisata kita, terutama yang ada di Kabupaten Pulang Pisau agar lebih dikenal oleh Masyarakat luas. masyarakat luas maupun nasional Kak. Baik, sejak kapan nih mulai terpilihnya menjadi Bandar dan Sumbu Kurung di Kabupaten Pulang Pisau? Izin menjawab Kak, itu terpilihnya tanggal 14 November kalau nggak salah, November. tahun 2022 Kak. Oke, berarti di tahun 2023 akan ada kembali nih regenerasi role model yang sebagai agensi perubahan ataupun agensi pariwisata yang ada di Pulang Pisau, seperti itu. Oke, tadi kita udah nanya ke Bandar dan Sumbu Kurung, kita kembali lagi nih ke Bapak Dodi. Bapak Dodi, ya, budaya dan pariwisata apa saja yang ada di Desa Pangkoh? Kalau untuk Desa Pangkuh ini terutama tadi awal sudah saya sampaikan adalah salah satu desa tertua di Provinsi Kalimantan Tengah, terkhusus Kabupaten Pulang Pisau juga. Potensi budaya kita itu terutama masalah budaya, potensi wisata budaya sebenarnya. Jadi kalau budaya kita di sana masih ada peninggalan-peninggalan. Diperkirakan kalau peninggalan itu berupa rumah-rumah tua, terus juga ada situs-situs sejarah yang ada di sana, dan juga ada sandung. Nah, cuma sebagian tinggal beberapa persen sih sebenarnya sisanya. Cuma ya yang inilah yang memang pengennya kita angkat kembali, kita kembangkan lagi seperti apa. Terutama ini menjadi salah satu pemikiran kita ke depannya untuk potensi budaya ini. Terutama di Pangkuh itu, karena Pangkuh ini ada dua desa sebenarnya terbagi. Kalau dulu memang namanya Pangkuh, pada tahun 1933 itu dia menjadi 3 perkampungan. Kampung Ranggau, Kampung Guha, dan Kampung Parabingen.
Nah pada tahun 1977 itu dia menjadi desa. Desa Pangku Hilir, Pangku Tengah, dan Pangku Hulu. Baik. Nah, Oke, sangat luar biasa ya Pak. Perjalanan yang panjang dan pastinya menyisakan jejak sejarah yang luar biasa. Kita kembali lagi ke putra-putri pariwisata atau yang lebih dikenal dengan Bandar dan Sumbu Kurungnya. Mungkin bisa di-spill sedikit nih, apa saja sih wisata budaya yang ada di Kabupaten Pulang Pisau? Mungkin dari Sumbu Kurung dulu bisa menjawab, silakan. Oke Kak, terima kasih. Kabupaten Pulang Pisau itu memiliki 8 kecamatan Kak. Oke. Tentunya setiap kecamatan itu memiliki destinasi wisatanya masing-masing. Kalau yang saya itu berasal dari Jabiren. Jabiren Raya itu memiliki destinasi wisata yaitu ada Danau Sabuah. Itu Danau Sabuah itu di Kayan Tengah. Ada Batu Basalu. Batu Basalu. Iya, ada Taman Sumbu Kurung. Ada Rumah Betang Desa Buntoy. Dan masih banyak lagi Kak. Oke, kalau desanya Mas Efrian asalnya ini silakan. Karena saya berasal dari desa Pangkoh, tentunya saya akan mengangkat ada sandung. Oh, iya. Yang dimana sandung ini menjadi ciri khas tersendiri nih dari desa Pangkoh. Karena banyak dari orang luar pada saat itu untuk mengunjungi Pangkoh, untuk menyaksikan situs budayanya itu Kak. Karena sandungnya yang ada di sini ini sangat langka, yang dimana sandungnya ini sandung yang tertinggi juga saya bisa bilang. Dan inilah yang menjadi kelangkaan dari seluruh sandung yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan itulah yang menjadikan saya sebagai Bandar Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau untuk bisa mempromosikan sandung ini Kak. Baik, luar biasa. Baik pendengar dan pemirsa, sebelum kita lebih lanjut di obrolan budaya kita pada malam hari ini, kita dengarkan satu lagu dulu, lagu Karungut, Kalteng Harati. Hajaman karungu turawe balemu manyunda jalanan kucing awang ngaju. Jekal tengar berkah tu palampang helu hajaman karungu tu tanda kandayu. Hajaman karungu tui kei palua awika hendak gubernur taheta abisi dan amisi gugitan babala kalau teke abisi pemerintah daerah wilayah Kalimantan Tengah. Bapak Gubernur Kujaya Yunaita hendak maju tu jekal tengah berkah.
program inamba Bapa maju seni budaya dia balik kayak olahraga ayo kita sama mendukung program teta program aja tuku berbagai bidang Bapak Gubernur Rauma Manggatang Jemangat tu kau teng tu tarung hakumbang ku jeje tu kahanda kaje kulanduang ayo ita tu hapaka tabulat bara masyarakat tu sampai pejabat membangun kalbeng tu dengan kahiman ada setengah suntuk tu belum hapakat itana sama tu ras menjaga harkat martabat dengan tunda hakula Jepunana elok tu wajah dan rupa religius dengan tentang berbudaya itana sama tu saling menjaga toleransi umat beragama elana sampai lebut huru hara aja mangat kau tengah aman sentosa sampai itu tua sarita kau tengah berkah akan tunda hakula palaku nasiku sama hatala ku cek kau tengah berkah tetaplah jaya Masih di obrolan budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Baik pemirsa dan juga pendengar, tadi kita sudah berbincang-bincang gitu ya tentang sandung. Ngomong-ngomong arti sandung itu sendiri apa sih Pak? Siapa tahu kan pemirsa dan pendengar tidak tahu ini Pak. Oke, boleh silakan Pak Dodi. Terlebih dahulu saya kalau masalah arti dari sandung ini mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah dulu karena ini masuk ke ranah kepercayaan sih sebenarnya. Baik. Ya karena kepercayaan orang Dayak ini dulunya sebelum agama lain yang masuk itu kan keharingan. Jadi kalau arti dari sandung itu kalau kita artikan sekarang dengan pemikiran kita juga dan juga dari pandangan kita, bahwa sandung itu adalah bahasanya lewu tatau katanya. Atau tempat orang yang sudah meninggal yang dimasukkan ke dalam sandung itu berarti dia berupa satu kampung yang di dalamnya adalah seperti kalau kita artikan dalam sekarang itu surganya. Nah itu kalau sandung itu berarti satu betang tempat orang-orang yang meninggal yang dipercayakan melalui tiwah masuk ke sandung itu sendiri lumpat lewat tatau katanya. Nah ini agak mohon maaf kalau penyampaian saya salah karena di Pangkuh itu agama keharingan sudah hampir tidak ada sama sekali karena tergantikan oleh agama Islam dan Kristen. Jadi pemahaman kita mungkin agak kurang di situ untuk ini tapi ya artinya bahwa sandung itu tempat dari roh-roh leluhur yang meninggal sesuai dengan kepercayaan yang dianut saat itu. Nah seperti itu. Karena Pangkuh itu dulunya memiliki betang juga dan memang mayoritas keharingan. Bahkan betang Pangkuh itu pada tahun 1800-an itu memang betangnya panjangnya 300 meteran itu satu kampung juga. Nah itu mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan mengenai sandung. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Dodi. Baik, setelah kita mengenal
Baik, setelah kita mengenal tentang Sandung ya pendengar serta pemirsa, kita akan mengetahui nih, tadi juga disampaikan sedikit oleh Bandar dan Sumbu Kurung Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau tentang keistimewaan Sandung yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Di mana di Kabupaten Pulang Pisau memiliki keunikan tersendiri nih tentang sandungnya, yaitu sandung yang berukuran atau sandung yang lebih tinggi daripada di kampung atau di desa-desa lain. Mungkin kita langsung aja tanya nih, apa sih keistimewaan dan mungkin apa makna dari sandung tersebut memiliki bentuk lebih tinggi dibandingkan sandung dari daerah lainnya? Silakan. Oke baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sudah pernah juga bertanya kepada kakek saya, kenapa sih Desa Pangkoh memiliki sandung yang tinggi ketimbang desa-desa yang di lain? Namun kakek saya mengatakan hal itu tidak berpengaruh pada makna apapun, entah bukan dari anak dari Temanggung ataupun dari Damang. Tetapi menurut pendapat kakek saya dan pendapat saya juga, Baik. sandung tinggi itu karena pada zaman dahulu kayu itu sangat mudah didapatkan. Oke. Dan kita menyadari bahwa sumber daya alam seperti berupa kayu itu bisa punah dan bisa hilang kapan saja. Karena pembangunan ini sangatlah merata, Kak. Makanya kayu-kayu seperti kayu ulin itu sudah sangat susah dicari pada saat ini. Makanya yang melatar belakangi sandung di Pangkoh itu tinggi-tinggi karena zaman dulu sangat mudah sekali nih untuk mencari sebuah kayu itu Kak. Dan sekarang sudah jarang kita lihat adanya sandung, tapi sekarang itu namanya tambak. Yang dimana tambak ini ukurannya lebih pendek dan lebih kecil Kak, ketimbang dari sandung tersebut. Makanya sandung di Desa Pangkoh ini harus dilestarikan karena inilah yang menjadi perbedaan. Yang dimana Pangkoh memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat melimpah. Itulah kita sebagai warga Kabupaten Pulang Pisau harus bisa melestarikannya, menjaga dan mempromosikannya Kak. Baik, luar biasa ya Mbak Amala. Betul, ngomong-ngomong tentang mempromosikan nih, kira-kira apa saja sih yang menjadi kendala dalam mengembangkan wisata budaya di Desa Pangkoh ini? Boleh mungkin Bandar atau Sumbu Kurungnya yang menjawab? Baik, kendalanya sendiri tentunya kita berupa sebuah situsnya sih Kak. Karena seperti contohnya tadi Rumah Betang di Desa Pangkoh. Karena Rumah Betang di Kabupaten Pulang Pisau ini cuma satu yang mampu kokoh, yaitu Rumah Betang Buntoy. Tentunya situs ini sangat penting banget Kak. Situs juga akan bisa menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Tentunya juga dari situs ini menggunakan seperti cerita-cerita sejarah. Dan itulah yang menjadi kendala. Tetapi untuk pada saat ini saya percaya untuk bisa mempromosikan wisata budaya atau mempromosikan budaya itu tidak harus untuk bisa ada wujudnya. Tetapi kita juga bisa mempromosikannya melalui sosial media Kak. Seperti yang sudah kami dua Kadita lakukan, kami mempromosikan wisata budaya ini menggunakan sosial media sebagai bahan edukasi dan juga bahan informasi, yang dimana saya sudah mempunyai program yang bernama LIMTEK atau Local Information Tourism Economic Creative dan Culture, yang dimana program ini sudah saya jalankan dari 2023 ini untuk mempromosikan wisata budaya, wisata pariwisata yang ada dan ekonomi kreatif yang dihasilkan di Kalimantan Tengah itu sendiri Kak, seperti itu. Oke, silakan ditambahkan. Oke Kak, untuk kendala ya Kak ya untuk mempromosikan wisata, itu tentunya kendalanya tuh kurang sadarnya masyarakat Kak akan pentingnya budaya. Sebenarnya tugas mempromosikan itu bukan hanya tugas Bandar dan Sumbu Kurung, tapi semua tugas itu tugas kita semua Kak, terutama anak-anak muda. Saya sendiri pun sebagai anak muda, saya pasti berkunjung ke wisata yang instagramable lah, yang gimana ya, yang bagus, Kekinian iya gitu betul ya. Kak. Sedangkan kalau tadi kan kata si Eprian, Rumah Betang Buntoy kan gimana ya Kak, itu tuh kental masih lah Kak dengan yang namanya, iya masih bukan kuno tapi kayak bukan Kental Instagram. akan budaya. Iya betul Kak. Nah itu kendalanya Kak. Tapi program kerja saya tahun ini Kak, advokasi saya adalah saya membuat website itu tentang aplikasi daftar nama wisata-wisata apa saja yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, itu mempermudah wisatawan, turis atau turis nasional maupun mancanegara ketika dia mengklik aplikasi itu dia tahu Kak daftar wisata apa aja yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, karena pengalaman saya mencari di Google pun wisata Pulang Pisau itu tidak semuanya ada Kak di Google itu. Makanya saya bikin aplikasi itu, program kerja saya Kak, dan juga saya membuat artikel. Artikel kemarin saya membuat judulnya itu, tapi saya tidak mengangkat Kabupaten Pulang Pisau karena saya mengangkat itu
wisata yang ada di Kalimantan Tengah, judulnya Balinya Kalimantan Tengah, Kak. Balinya Kalimantan Tengah. Iya. Menarik Baik, ya. luar biasa, sangat menarik sekali ya, Iya. pendengar dan pemirsa. Baik pendengar dan pemirsa dapat mendengarkan atau juga melihat siaran kami melalui aplikasi RRI Playgo, Playgo. dan Anda juga bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Bisa juga menonton kami di UCTV dengan channel 130. Baik, kita masih dalam obrolan budaya pada malam hari ini. Kita beralih ke Bapak Kepala Desa Pangko Hilir. Nah, ini Bapak sebagai seorang tokoh masyarakat nih Bapak, dan juga sebagai kepala desa. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban saat ini Bapak. Silakan. Baik, Mas Vicky. Kalau tugas dan tanggung jawab itu semua pemegang jabatan itu pasti memiliki tugas dan tanggung jawab yang Baik. besar. Apalagi kita memegang amanah. Mm-mm. Ya, terutama menjadi satu beban juga buat kita untuk salah satunya kemajuan dan juga promosi desa kita. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita ke depannya. Terutama juga seperti yang pada saat malam ini kita bicarakan mengenai budaya. Nah, salah satu juga menjadi tanggung jawab kita karena di situ desa yang tempat kita diami saat ini maupun yang saat ini kita punya amanah dari desa itu adalah salah satu desa tertua seperti yang saya sampaikan dari awal tadi. Maka ini menjadi tanggung jawab kita dan kita berusaha ke masyarakat melalui generasi-generasi muda sekarang untuk kembali mengingat dan memegang kembali budaya kita, kebudayaan kita. Karena apa? Budaya itu adalah jati diri kita, Mas. Baik. Ya kan, budaya itu adalah jati diri kita. Tanpa budaya kita tidak akan orang kenal. Indonesia saja orang kenal karena budayanya. Karena budayanya. Nah, begitu pula nantinya Kabupaten Pulang Pisau, Mm-mm. Angkoh Mm-mm. akan menggali Oke. sesuatu yang sudah lama tenggelam, Mm-mm. akan kita gali. Mm-mm. Dan saya sangat bersyukur dengan adanya Duta Wisata Bandar Sumbukurung ini, bahkan Mas Rian ini adalah salah satu dari desa saya sendiri, warga saya. Makanya saya bersyukur melalui itu kita promosikan. Melalui itu juga kita angkat kembali budaya kita yang ada di Pangkoh yang lama sudah tertidur seperti itu. Tertidur bukan hilang, Iya. tertidur. Hanya saja mungkin kurang dikenal karena memang belum ada role modelnya seperti itu ya Iya. Bapak. Betul, betul. Dan terbantu sekarang sudah ada bandar dan juga Sumbukurung. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita nantinya. Nanti kita akan kerjasama seperti apa mempromosikan Pangkoh ini. Ini yang menjadi pertanyaan tadi, tanggung jawab dan Kewajibannya saat ini kewajibannya. diemban. Itu mungkin Baik. itu Mas Vicky. Oke. Malah. Baik pendengar dan pemirsa, mari kita dengarkan dulu lagu yang satu ini dari Ibu Nuryani, Antang Bajela Bulau. Juriku tak naladana lagu permisi tabe tu pahari aindu awang de manyene haje dukandayu belum batu rajaki batantu. Pahing suara menyampaikan nada Jetun kapeda tu manyunda wakula Untuk aku tak tawa desa Ajamban acara seni budaya Tanda kayan tangku baje
tunayan tang tu bajela abulau putira tenung tu bawin kariau inye utana kuje matan ayadau sange pasiring tu mata mahalau utaka bata kuje lamante iye babande radia mahalau ulih nampaya kuje duke pake jau putih ratenung ngagedeng ariau putih bahenda je pupus batala tanpa ya hasega tuang pinta bela budi bahasa balaku hatenga tingkah lalangan tu jatun beda bawin nayan tang tu bajela abulau iye panolong aku lama nyundang tau basuman ke ada ajelayau uli mandamai uang pinta nyanya kuasa hatala amuhun bagali hajaman nakut pakajelana ajuri tuna bahali tuna payah habiti tikas manyene suara kali are kalunen ije panasaran tege wayatue aputir te agitan una arami amun nitah katawan saling kata haru angata perasaan hai aku riku jelete ngalemut au suara iye manurut dia langkah menuangkin panjang
Masih di obrolan budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Baik pemirsa dan juga pendengar, kita kembali lagi nih bersama narasumber kita yang luar biasa hari ini, Bapak Dodi. Kegiatan apa saja yang Bapak lakukan selama menjadi seorang kepala desa dan juga sebagai tokoh masyarakat dalam mengembangkan wisata budaya? Boleh langsung saja Pak. Baik, kegiatan saya karena saya baru 2 tahun lebih sedikit menjabat kepala desa di Pangko Hilir. Itu terutama kegiatan kita di samping rutinitas kita selaku pemerintahan desa, kita juga menggali potensi apa saja yang ada di Pangko Hilir, terutama juga tentang budaya ini tadi. Itu yang kita gali. Nanti setelah itu kita akan buat suatu rencana dan nanti juga kita akan melaksanakan rencana itu untuk mengembangkan budaya yang ada. Nah itu salah satu kegiatan kita, rutinitas kita di desa. Saat ini juga kita mau mengembangkan rumah singgah berbentuk miniatur betang Pangko. Nah kita bersyukur juga kepada Dinas Kabupaten Pulang Pisau, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ya sudah merespon apa yang menjadi usulan kita. Ini luar biasa sekali untuk Pangko Hilir. Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan juga nanti kepada dinas terkaitnya untuk lebih mencari atau lebih menggali, merespon apa yang menjadi usulan ataupun objek-objek wisata maupun situs-situs budaya yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Nah itu yang mungkin dapat kita sampaikan di malam hari ini untuk kegiatan kita, Mbak Amala. Baik, luar biasa ya Pak. Berarti memang pengembangan dan juga kedepannya apa yang akan dilakukan di Kabupaten Pulang Pisau, terkhususnya juga di Desa Pangko itu sudah tertata. Dan semoga pembangunan dan harapan yang akan dijalankan segera terrealisasikan. Amin. Salam juga ya Pak buat warga di Desa Pangko gitu. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun pemirsa dan pendengar berada di seluruh penjuru Nusantara. Kita masih bersama dengan Bandar dan Sumbu Kurung serta Kepala Desa Pangko Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Baik, ini aku bertanya kepada Bandar Pariwisata terlebih dahulu. Sampai kemana saja nih Mas Efrian memperkenalkan budaya atau wisata budaya di Kabupaten Pulang Pisau ini? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Untuk saat ini saya sudah mempromosikan pariwisata budaya ini ke tingkat provinsi Kak. Karena kami pada bulan Mei kemarin di acara Festival Budaya Isen Mulang, kami sebagai representatif dari Kabupaten Pulang Pisau untuk mewakili Kabupaten Pulang Pisau di ajang Asosiasi Duta Wisata Kalimantan Tengah atau Jagau dan Bawi-Nyai Pariwisata. Di sana kami 2 kadita termasuk saya juga mempromosikan wisata di Unjuk Bakat itu Kak, yang dimana wisata ini terdapat di Kabupaten Pulang Pisau. Dan tentunya juga saya mempromosikan pariwisata ini dengan sosial media. Yang dimana saya sudah menciptakan sebuah program tadi yang sudah saya katakan yaitu Limtek. Yang dimana Limtek ini menyediakan berbagai macam seperti informasi seputar budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Tentunya seluruh pariwisata budaya itu sudah termasuk di dalamnya seperti rumah betang ataupun sandung itu tadi Kak, seperti itu. Oke, luar biasa, lengkap banget ya. Jadi bisa langsung nanti dikunjungi untuk lebih mengenal dan juga mengetahui nih wisata budaya apa saja. Siapa tahu pendengar di seluruh penjuru Nusantara ingin berkunjung ke Kalimantan Tengah terkhususnya ingin jalan-jalan ke Desa Pangko Hilir ataupun di Kabupaten Pulang Pisau. Baik pendengar, kita beralih ke Sumbu Kurung ini. Nah menurut Mbak Dita sendiri nih, seperti apa perkembangan wisata budaya di Desa Pangko, Kabupaten Pulang Pisau? Baik Kak, terima kasih. Tentunya karena program kerja dari kami berdua ya Kak ya. Iya. Dan juga dukungan dari pemerintah juga. Wisata yang ada di Desa Pangko ini mulai dikenal masyarakat luas Kak. Oke. Karena kami tadi mempromosikan melalui sosial media itu bisa dijangkau oleh masyarakat luas tentunya Kak. Tidak hanya orang Kabupaten Pulang Pisau saja yang tahu bahwa di Pangko ada wisata. Tetapi orang Nusantara pun, orang Indonesia bukan hanya Kalimantan Tengah tahu gitu Kak. Jadi itu mempermudah wisatawan untuk mengakses wisata yang ada di Kabupaten Pulang Pisau Kak.
Baik, berarti memang sudah dipromosikan Iya. ke seluruh penjuru gitu. Baik pemirsa dan pendengar RRI Net di seluruh penjuru Nusantara. Oke, kita masih bersama narasumber kita. Ya, saya penasaran nih, bagaimana sih generasi muda saat ini kenapa lebih tertarik kepada budaya asing daripada budaya tradisional sendiri? Bahkan ya, kalau Gen Z atau generasi muda tuh kan suka gitu sama budaya zaman dulu vintage katanya. Tapi vintage-nya lebih ke ini, ke luar negeri. Kenapa bukan budaya Nusantara? Boleh Bandar dulu baru nanti Sumbukuro. Baik, kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia sudah memiliki sebuah teknologi yang sangat luar biasa. Tetapi kita sadari juga bahwa luar negeri pun memiliki teknologi yang sudah luar biasa. Yang dimana mereka sudah memasarkan seperti budaya mereka terlebih dahulu ke platform yang mungkin mereka generasi muda ini melihat itu Kak. Makanya ketika mereka melihat seperti budaya asing tersebut di media platform, jadi mereka tuh lebih tertarik nih ketimbang budaya lokal. Tapi hal ini bisa kita cegah juga dan bisa kita perbaiki dengan cara kita sebagai masyarakat yang cinta akan budaya lokal harus mempunyai seperti pegangan untuk produksi pemasarannya juga. Kita jangan mau kalah seperti pemasarannya, kita bisa aja menampilkan atau personal branding. Yang dimana personal branding ini sangat simple sekali, entah kita memiliki kemampuan untuk bernyanyi ataupun kemampuan untuk menari, kita tampilkan itu seperti kita menyanyi karungut atau kita menampilkan tarian dari khas Kalimantan ataupun yang paling simple kita menggunakan busana daerah dan kita posting di feed Instagram ataupun apapun itu. Dan itu sangat simple untuk tidak mau kalah dari budaya asing nih. Sehingga generasi muda mampu dan melihat sehingga mereka tertarik juga nih untuk mencoba hal tersebut Kak. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya, setuju Luar banget. biasa, setuju banget Iya, ya Mbak Amala. pengemasannya ya yang Iya. penting biar dilihat sama mata dunia. Boleh? Kak Dita. Oke, terima kasih Kak. Kenapa anak muda lebih senang dengan budaya luar daripada budaya kita sendiri? Pertama mungkin karena lebih kekinian dan instagramable ya Kak, mengikuti zaman. Tapi sebenarnya budaya kita juga tidak kalah kekinian jika kita bisa memodifikasinya. Kita bisa kolaborasi antara modern dengan budaya kita Kak. Dan juga menurut saya anak muda itu rasa penasaran itu lebih tinggi. Sebenarnya kita bisa menanamkan rasa sadar wisata untuk setiap anak muda bahwa nggak apa-apa kok kita itu cinta atau kita suka dengan budaya luar, tetapi kita jangan lupa identitas kita, budaya kita. Bahwa budaya kita tuh sangat kental dalam diri kita Kak. Ya yang saya katakan tadi Kak, menanamkan rasa sadar wisata terhadap anak muda Kak. Betapa pentingnya kita mempunyai identitas. Terima kasih Kak. Rasa cinta juga cinta sadar. ternyata. Tapi Vicky jujur aja kita juga sebagai generasi muda kita bangga loh melihat ada role model seperti ini. Bangga Iya, banget pastinya ya. Betul, kita pun sebagai masih anak muda juga menggunakan baju Nusantara gitu ya dari berbagai daerah juga bangga ya Vicky ya. Bangga sekali Iya. pastinya, Semoga Mbak bisa Amala. menularkan juga kepada pemirsa dan juga penonton RRI Net dimanapun kalian berada. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita mungkin nanya dulu nih harapan dari Bapak Dodi Wijaya selaku Kepala Desa tentang wisata budaya yang ada di Desa Pangko Hilir tersendiri nih di Kabupaten Pulang Pisau. Harapannya bagaimana Bapak untuk kedepannya? Silakan. Baik, harapan kita itu sangat tinggi sekali sebenarnya. Harapan kita ingin budaya kita ini terus terjaga, terlestarikan dan dikembangkan. Dan dikembangkan. Karena kalau hanya menjaga, dia tidak akan berkembang, ya kan? Benar banget. Jadi ada 3 itu, jaga, lestarikan, dan kembangkan. Dikembangkan. Kembangkan. Ya, kalau kita melestarikan berarti kita selalu ingin jati diri kita selaku pemegang budaya itu. Benar Dan banget. keinginan kita untuk mengembangkan supaya dunia luar tahu. Supaya dunia luar laut. Ya, supaya orang tahu bahwa di Pulang Pisau, di Pangkoh terutama ada budayanya yang ingin kita kembangkan. Karena banyak sebenarnya, karena mungkin yang ingin kita obrolkan malam ini begitu banyak sebenarnya. Kalau ceritanya panjang. Karena banyak juga situs yang kita lupakan tadi. Kita hanya mendengar Sandung, Sandung, Iya, Betang. sama bekas Betang, rumah Betang, rumah besar. Ada juga situs bekas kerajaan Kepatihan di sana juga ada. Waduh, mungkin kita bisa bahas di lain Ya, waktu ya, betul. Bapak. Kita Banyak undang sekali di lagi Pangkoh ya. itu. Yang memang masih belum kita promosikan, belum kita gali.
Oke, luar biasa. Nah, harapan kita juga kepada generasi muda, Hmm? tanamlah budaya itu sebagai jati diri kita supaya kita tahu bahwa kitalah yang memiliki budaya dan kita memiliki jati diri. Karena tanpa budaya kita tidak memiliki jati diri. Nah, itu harapan kita kepada masyarakat generasi muda dan sangat luar biasa kepada Mas Rian sama Dita yang sudah luar biasa juga untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Pulang Pisau. Baik. Luar biasa. Mungkin itu harapan serta pesan kita kepada pemirsa di seluruh Indonesia maupun terutama di Kabupaten Pulang Pisau. Pulang Pisau. Ya, itu mungkin Luar Mas Rian, biasa. Mbak Amala. Semangat terus ya Pak ya, mengembangkan tadi, menjaga, melestarikan dan mengembangkan gitu. Oke. Baik, mungkin langsung aja kita langsung ke Bandar dan Subul Kurung untuk closing statement-nya di obrolan budaya kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Sebagai generasi muda tentu kita harus mengetahui leluhur kita dan kita harus berpegang pada leluhur kita yang dimana budaya ini sangat kental sekali kita ketahui. Sebab Kalimantan Tengah memiliki berbagai macam subsuku ataupun suku terdapat di dalamnya. Dan kita harus mengangkat dari itu falsafah rumah betang yang menjadi pedoman hidup kita sebagai ulu itah atau orang Dayak itu sendiri. Makanya itu ayo generasi muda cintai lestarikan budaya yang ada di Kalimantan Tengah ini. Baik, silakan Mbak Dita. Baik, terima kasih Kak. Mari kita sama-sama mempromosikan dan mengembangkan wisata yang ada di Kalimantan Tengah, terkhususnya Kabupaten Pulang Pisau. Karena ini bukan hanya tugas saya, kalian ataupun mereka, tapi ini adalah tugas kita semua. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bandar Sumbu Kurung dan juga Bapak Dodi, pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. 60 menit sudah kami menemani Anda. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang sudah berkenan berbincang-bincang di obrolan budaya pada hari ini. Serta pengisi acara kita malam ini ada Ibu Noryani, terima kasih Ibu, dan juga ada Bapak Ilok dan Bapak Godard. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di malam hari ini bersama kami dalam obrolan budaya dengan topik perkembangan wisata budaya di Desa Pangkoh, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya Vicky Dwi Krisdiantoro dan rekan saya Dan saya Ahsanu Amala. mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di obrolan budaya RRI Net selanjutnya. Sahelu barasarita panjang nabeku uras paharindua Tege sarita jedia panjang mudahan
aje anak esuk belajar mandare luntung palundu manjawet ke batun tang kalau murah mau pakakas baguna tutu amun ku bingat je usang nahak mandare amak melai bentuk rumah sambil bakisah pamer sarita dengan jalahan je awang majak. Akan tengah tege karati mandare amak para uwe sigi are motif atawa sendi jete amak jebare gahai. Au karungut kalu teh helu mangesa apin tere jawe tramu tatau lengi menjadi suntu mudahan nuras bertambah maju nanai nai nai Oke, terima kasih.